Pada video kali ini, kami pun akan kembali menjelaskan dan juga menceritakan mengenai spoiler atau bocoran cerita terbaru dari manga Boruto 2 Pusaran Biru, chapter yang kelimanya. Di mana semua informasi yang ada di dalam video ini diambil langsung dari beberapa bocoran panel manga versi majalahnya, yang kebetulan sudah banyak sekali beredar di internet sejak beberapa jam yang lalu. Namun meskipun begitu, terdapat satu hal yang harus kita garis bawahi. Mengingat semua isi video ini masih dalam bahasa Jepang dan masih bersifat raw, maka masih ada kemungkinan terdapat perbedaan dialog ataupun kata-kata dari semua ucapan yang dikatakan langsung oleh setiap karakternya. Oleh karena itu, bagi kalian yang masih penasaran dan ingin tahu mengenai semua pembahasan versi singkatnya, maka kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis. Manga Bakuatan Boruto 2 Pusaran Biru chapter yang kelima dibuka dengan sebuah pengulangan panel cerita singkat yang ada pada episode bulan lalu, di mana tepat setelah Boruto sudah melepaskan teknik rasengan Uzueiko-nya supaya Koda bisa bergerak dengan bebas dan juga membantunya bertarung. Maka di momen yang sama itu, Koda pun seketika langsung memutuskan untuk bisa pergi dari lokasi itu sambil berkata seperti ini kepada Boruto. "Dengar, walaupun aku tidak melakukan apapun, namun kenyataannya mereka mampu bergerak sendiri menggunakan kesadarannya masing-masing. Di mana insting dari mereka semua atau insting dari para Shinju adalah untuk memakan para Otsutsuki. Jadi, walaupun semua ini berada di luar rencanaku, tapi sepertinya hal itu justru malah meringankan semua pekerjaanku. Oleh karena itu, aku pun akan pergi dari tempat ini saja." Melihat semua hal itu di depan matanya, Boruto pun seketika langsung menjadi terkejut. Hingga pada panel yang sama itu, kata Kuchiyose milik Boruto kembali mencoba untuk mengingatkan Boruto lagi dengan berkata seperti ini kepadanya. "Boruto, kau sudah berbuat dengan sangat maksimal. Jadi untuk sekarang, ayo kita pergi dari lokasi ini. Karena jika mereka sampai berhasil memakanmu, maka semua perjuangan yang kita lakukan selama ini akan menjadi sia-sia." Nah, semua momen interaksi singkat di atas berlangsung dalam tempo yang sangat cepat. Hingga pada akhirnya Boruto pun mau mengikuti saran dari kata Kuchiyose itu. Serta tanpa pikir panjang, Boruto pun akhirnya memutuskan untuk mundur dan kabur dari area medan tempur ini. Mulai dari sanalah, sebuah kejutan besar yang sama sekali tidak kita sangka akhirnya seketika langsung terjadi. Mengingat pada halaman yang terakhir ini, atau tepatnya setelah Boruto sudah berhasil melarikan diri dari kejaran para Shinju itu, maka di saat yang bersamaan, tiba-tiba saja muncullah satu orang sosok misterius yang datang dari arah belakang Boruto, siapa lagi kalau bukan Kashin Koji. Di mana pada momen itu, Koji pun tanpa pikir panjang akhirnya langsung berkata kepada Boruto, "Boruto, kenapa kau bertindak terburu-buru? Apakah kau ini ingin menghancurkan planet kita? Sejujurnya, aku tidak ingin mencoba untuk bisa menenangkanmu. Tapi sebaiknya kau pun harus mulai berhati-hati. Karena pada dasarnya kau sendiri sebenarnya sudah tahu bahwa semua hal ini pasti nantinya akan terjadi juga." Mendengar ucapan tersebut dari Kashin Koji, Boruto yang saat itu nampak sangat bersedih, akhirnya mulai menengok ke arah pohon yang ada di atas kepalanya sambil berkata seperti ini kepada pohon itu. "Maafkan aku, karena saat ini kau masih harus menunggu sedikit lebih lama lagi. Jadi bersabarlah Paman Sasuke, karena aku pasti akan membebaskanmu." Setelah beberapa saat berlalu, scene pun kini kembali berpindah. Di mana pada momen berikutnya, kini kita pun seketika kembali diperlihatkan mengenai beberapa potongan flashback atau kisah masa lalu singkat yang menceritakan tentang pertemuan terakhir dari Boruto dan juga Sasuke. Sebelum pada akhirnya, Sasuke pun akhirnya tersegel dan juga dirubah menjadi sebuah pohon Shinju. Sederhananya, beginilah potongan dialog singkat yang terjadi di antara mereka berdua. Di mana pada momen tersebut, Boruto yang kebetulan pada saat itu sedang beristirahat di bawah sebuah pohon besar dan juga di depan sebuah api unggun, akhirnya seketika langsung berkata seperti ini kepada Sasuke Uchiha. "Paman, coba katakan kepadaku, menurutmu bagaimana penampilanku saat ini? Apakah aku sudah cocok dan juga sudah pantas untuk dapat menggunakan style dari klan Uchiha?" Sejujurnya, tanpa perlu kau jawab, sebenarnya aku pun sudah tahu jawabannya sendiri. Yaitu, akulah yang jauh lebih mendominasi, atau dalam tanda kurung, akulah yang jauh lebih keren ketika menggunakan style dari Uchiha dibandingkan dengan siapapun itu. Mendengar semua ucapan yang baru saja dikatakan oleh Boruto barusan, Sasuke pun terlihat hanya berdiam diri saja. Karena pada dasarnya, sifat dari Sasuke memanglah sangat dingin, dan dia pun sebenarnya jarang sekali berbicara, kecuali ada hal penting yang ingin dia bicarakan. Nah, menariknya, nampaknya jika kita perhatikan baik-baik, ternyata pedang yang saat ini dimiliki oleh Boruto dan juga jubah yang sekarang digunakan oleh Boruto bukanlah jubah dan juga pedang yang sama dengan milik Sasuke.
Mengingat pada gambar ini, Boruto sudah memiliki pedang Kusanaginya sendiri dan juga jubah klan Uchiha-nya sendiri ketika Sasuke belum tersegel di dalam pohon Shinju. Nah, setelah semua dialog singkat yang terjadi antara Boruto dan juga Sasuke di atas, ternyata pada beberapa halaman berikutnya, kini kita pun juga kembali diperlihatkan mengenai sebuah adegan pertarungan yang luar biasa hebat di antara Koda dan juga beberapa pasukan Jubinya melawan Boruto dan juga Sasuke yang saat itu sedang mencoba untuk melacak di manakah lokasi dari Koda berada supaya jubah ekor 10 yang disembunyikan oleh Koda bisa mereka tangkap dan juga mereka musnahkan. Tapi sayangnya, sebelum Boruto dan juga Sasuke berhasil melakukan semua hal itu, maka di tengah perjalanan ini, Koda pun tiba-tiba saja langsung muncul tepat di hadapan mereka berdua dengan membawa beberapa ekor sumeakanya yang saat itu masih belum berevolusi menjadi para Shinju dan masih bisa digerakkan ataupun dikendalikan menggunakan kekuatan milik Koda tersebut. Walaupun pada awalnya Boruto dan juga Sasuke masih bisa bertahan dan mampu memberikan luka yang fatal pada mata sebelah kiri dari Koda hingga membuat mata dari Koda langsung buta dan juga seketika langsung berdarah. Tapi sepertinya hal itu sama sekali tidak bertahan cukup lama. Karena pada akhirnya justru Boruto dan juga Sasuke lah yang kali ini nampak sangat terpojok. Mengingat tidak peduli seberapa banyak sumeaka yang saat itu berhasil dikalahkan oleh mereka berdua, nyatanya Koda selalu berhasil memanggil bantuan dari sumeaka lainnya yang selama ini selalu disimpan oleh Koda di dalam dimensi yang berbeda dan diteleport menuju ke lokasi mereka semua menggunakan kekuatan tanda cakarnya. Alhasil, pedang Kusanagi milik Boruto yang saat itu dia gunakan untuk bisa bertarung akhirnya seketika langsung patah serta tidak dapat digunakan lagi. Sehingga Sasuke pun langsung berdiri tepat di hadapan dari Boruto dengan niat untuk melindunginya dan juga menyelamatkannya. Supaya Boruto bisa tetap terus hidup dan bisa meneruskan misi mereka untuk dapat mengalahkan dan juga memusnahkan jubah ekor 10 yang saat ini masih disembunyikan oleh Koda. Tidak hanya itu, karena di saat yang bersamaan ini, Sasuke pun tanpa pikir panjang, akhirnya seketika langsung mengorbankan dirinya sendiri di dalam pertarungan tersebut. Dengan cara langsung berlari menuju ke arah Koda dengan niat untuk membunuhnya menggunakan semua kekuatannya yang tersisa, walaupun saat ini resikonya sangat besar. Singkat cerita, setelah serangan terakhir yang dikeluarkan oleh Sasuke di dalam pertarungan ini, maka di saat yang bersamaan itu, Koda yang kebetulan sudah tidak mampu bertarung lagi, akhirnya seketika langsung memutuskan untuk melarikan diri dari medan tempur ini. Hingga membuat para sumeaka yang sebelumnya sudah berhasil dikalahkan akhirnya tidak mampu melipat gandakan dirinya sendiri lagi dan memanggil para sumeaka lainnya untuk dapat datang menuju ke lokasi pertarungan mereka. Tapi sebagai gantinya, kali ini justru tubuh dari Sasuke lah yang malah harus kembali menjadi korban di dalam pertarungan besar mereka. Mengingat tubuh dari Sasuke berhasil ditangkap oleh para sumeaka dan dia pun seketika langsung tersegel di dalam pohon Shinju tanpa mampu melepaskan dirinya sendiri lagi. Melihat dan menyaksikan semua itu di depan matanya, Boruto pun tentu saja tidak bisa tinggal diam. Hingga pada panel berikutnya, dia pun seketika langsung berjalan dengan cepat menuju ke arah pohon Shinju dari Sasuke. Lalu di saat yang bersamaan, Boruto pun segera mengambil pedang Kusanagi milik Sasuke itu dan membuat pedang tersebut menjadi pedang milik Boruto itu sendiri sambil berkata seperti ini menuju kepada Sasuke yang saat itu sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Paman, aku berjanji untuk dapat menyelamatkanmu. Jadi tunggulah aku, karena aku pasti akan segera mencari cara untuk dapat membebaskanmu dari pohon Shinju ini alias pohon cakra ini. Tentu saja bagi kalian yang penasaran dengan seperti apa kelanjutan cerita dari chapter terbaru ini, maka nantikan terus ya update video berikutnya pada channel ini. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis dan salam baku hantam.